Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang pertama-tama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehat wal afiat sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan salat jamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Uswatul hasanah kita, karena berkat beliaulah sehingga Islam bisa kita nikmati hingga pada akhir zaman ini. Jamaah sekalian, malam kemarin kita telah membahas tentang ruh. Ruh waktu itu ada 4 macam. Ada ruh qudsi, ruh sultani, ruh ruhani, dan yang terakhir ruh jismani. Sebelum kita mulai pokok pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu kita memberikan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani, karena ini adalah kitab beliau yang beliau karang sendiri. Mudah-mudahan dengan memberikan Al-Fatihah kepada beliau kita mendapatkan syafaat dari beliau. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيخ لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكل إلى حضرة أهل السلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الترك خصوصا إلى سلطان الأولياء وذي الأعظم قطب العالمين السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، والسيد عبد القاسم الجنيد البغدادي، والسيد أحمد خالد شماسي بن عبد الغفار، والسيد طه كيسان الجبار، والسيد محمد كريم بندر، والسيد عبد الغفار بن محمد، والسيد المقرر، والسيد أحمد صاحب
lewat kita telah membahas awal penciptaan roh. Awal penciptaan roh. Bagaimana roh itu sebelum sampai ke bumi ini, yaitu kepada manusia, ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh roh itu sendiri, yaitu tempat-tempat yang dilalui oleh roh. Di dalam kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jilani dikatakan di sini roh itu melalui 4 alam, ya, 4 alam. Yang pertama roh turun melalui alam lahud, yang sering kita dengar ada namanya alam lahud atau lauhul mahfuz. Alam lahud selanjutnya turun ke alam jabarut, lalu turun ke alam malakut, lalu turun ke alam mulki atau alam nasut. Orang sufi sering menyebutnya alam nasut atau yaitu alam jasad kita, ya, yang ada di tubuh kita ini. Lalu setiap alam ini, hati kita juga punya alam. Penempatan roh itu di diri kita ada namanya. Setiap roh itu melalui jalan yang ada di tubuh kita, yaitu roh kita itu ada 4. Ada namanya hati sirri, ya, sirri, fuad, qalbu atau jasad. Jadi ada 4 juga, ya. Jadi alam yang roh, tempat roh yang tertinggi adalah di alam sirri, ya, alam sirri, yaitu hati kita itu. Kalau kita alam dasar biasanya kita sering qalbu, ya. Di masyarakat kita sering dengar hati atau qalbu, ya. Naik dari qalbu ada namanya fuad. Naik dari fuad ada tingkatan sirri, yaitu alam rahasia. Disitulah Allah yang selalu berbicara dengan wali-walinya Allah, ya, alam sirri itu. Begitu juga Nabi, disitulah Allah menitipkan wahyu atau membisikkan wahyu kepada Nabi, yaitu melalui alam sirri. Jadi ada 3 alam roh itu menempati di hati kita. Ada sirri, ada fuad, ada qalbu, ada jasad. Terus roh itu sebelum turun ke bumi melewati beberapa tempat, ya. Ada roh kursi, ada roh sulwani, ada roh rohani, dan yang keempat roh jismani. Ini yang dilalui oleh roh makom-makomnya. Lalu roh ini sebelum menetap pada diri manusia, bermula sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menciptakan bumi, sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan malaikat dan lain sebagainya, ya, terlebih dahulu menciptakan namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini diciptakan oleh Allah. Jeda dari penciptaan Nur Muhammad itu 4.000 tahun lamanya, baru Allah menciptakan arsy Allah. Jadi baru di sini Allah dan Nur Muhammad, ya. Allah dan Nur Muhammad. Belum ada bumi, ya. Arsy baru ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jedanya 4.000 tahun. Nur Muhammad diciptakan, lalu Allah ingin menciptakan arsy Allah. Jedanya 4.000 tahun. Baru diciptakan arsy dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur di sini bukan sebab belum berbentuk jasad, ya. Yang kita sebagaimana mengetahui atau fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita membicarakan fisik, tapi ini baru berbentuk sebagai roh. Itu yang kita bahas malam kemarin.
Selanjutnya malam ini pembahasannya berlanjut kepada roh itu diapakan setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir mengatakan summa khalaqallahu ajsada minha. Selanjutnya Allah menciptakan badan atau jasad makhluk ya, dari mulki ya. Summa khalaqallahu ajsada minha kama qala Allah ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi aku menciptakan kamu, kepada bumi aku mengembalikanmu, dan dari bumi pula lah aku mengeluarkan kamu. Apalagi selanjutnya, summa amarallahu ta'ala al-arwaha an tadkhula fil ajsad fadakhalat bi amrillah. Setelah terwujud jasad, maka Allah memerintahkan ruh agar masuk ke dalam jasad, dan ruh masuk ke dalam jasad. Jadi ini Abdul Qadir Jailani sudah menceritakan, tapi beliau belum menceritakan secara spesifik bahwa Adam yang diciptakan ya. Di sini Harun masih membicarakan secara global. Ruh diciptakan, lalu tempatnya adalah jasad. Lalu diperintahkan ruh itu masuk kepada jasad. Kama qala azza wa jalla wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah berfirman, kutiupkan ruh dariku dalam jasad. Ya. Allah perintahkan ruh itu ditiupkan oleh Allah agar masuk kepada jasad. Falamma ta'allaqu bil arwah wa ansat fil ajsad. Ketika ruh berada di dalam jasad dan merasa senang berada pada jasad. Jadi sifat ruh tadi ketika ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jasad kita, dia mengekspresikan diri dengan rasa senang ya. Ada tempat. Jadi ruh itu ternyata kalau belum ada tempat, belum ada ekspresi. Lalu setelah diberikan jasad, lalu ditiupkan oleh Allah ruh ini kepada jasad, lalu ekspresi ruh itu dengan merasa senang ya. Merasa senang. Selanjutnya wa nasiyat madhafan min ahdil misaq. Setelah senang tadi apa? Selanjutnya ruh itu bagaimana reaksi ruh? Ruh lupa akan perjanjian awal di dalam lahir. Ya. Makin senangnya lupa ternyata dengan perjanjian. Dia ruh kita itu ada perjanjian dengan Allah di alam lahir ya. Di alam lahir mahfuz ternyata ada perjanjian ruh kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin senangnya lupa dengan perjanjian itu ya. Apa perjanjiannya? Fi yaumi alastu bi rabbikum qalu bala. Pada hari di mana Tuhan bertanya, alastu bi rabbikum qalu, apakah wahai ruh kau bersaksi kepadaku? Ya, Allah bertanya setelah diciptakan oleh Allah ruh itu ditiupkan ke jasad. Ya. Ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhan? Kalau di Al-Quran itu ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Ya. Terus
ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, iya kami mengakuinya kau itu Tuhan kami. Ruh masih masih terkontrol ya, karena diawasi oleh Allah, masih patuh ya. Belum lupa diri, sifat ruhnya belum lupa diri. Qalu bala, ruh itu menjawab, iya kami mengakui engkau itu adalah Tuhan kami. Falam tarji' ila al-waqti al-asli, falam tarji' ila al-waqti al-asli, karena ruh lupa ada perjanjian awal ya, jadi ruh lupa ternyata kepada perjanjian awal penciptaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatarahama ar-Rahmanul musta'anu alaihi, dengan lupa tadi, lalu Allah dengan maha kasihnya Allah menolong mereka dengan menurunkan pertolongan bi'anzalil kutubis samawiyah, dengan menurunkan kitab-kitab samawiyah atau kitab-kitab yang dari arah langit datangnya, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghindari seringnya lupa ruh itu bahwa dia adalah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberikan support melalui kitabnya. Tidak hanya dengan perjanjian, tapi dilindungi oleh Al-Quran Karim sebagai pembimbing. Selanjutnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tujuannya apa kata beliau? Tujuan Al-Quran itu apa? Tazkiratan lahum bidzalikal waqtil asli, untuk mengingatkan watak asli. Tujuan Al-Quran itu ternyata untuk mengingatkan watak manusia itu, watak aslinya sering tidak terkontrol ya. Watak asli manusia sering tidak terkontrol, pelupa ya. Yang namanya manusia tempat lupa ya. Tempat lupa. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana Allah berfirman, wadzakirhum bi ayyamillah, berikanlah peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah. Jadi tujuan Al-Quran tadi diturunkan untuk memberikan peringatan bahwa ada hari-hari Allah. Maksudnya mungkin hari pembalasan, hari-hari Allah, hari pembalasan. Ayat-ayat bisalihi bima sabaqa ma'al arwah, lain halnya dengan para nabi ya. Ayat-ayat bisalihi bima sabaqa ma'al arwah, yaitu hari pertemuan antara Allah dengan seluruh arwah di alam lahir. Ternyata yang dimaksud dengan hari-hari Allah itu adalah hari-hari di mana ruh itu dipertemukan di alam arwah. Seluruh arwah dipertemukan di alam Lauhul Mahfuz. Selanjutnya, fajami'ul anbiya, lain halnya dengan para nabi. Ya, ini dibedakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beda ruhnya manusia biasa dengan para nabi ya. Para nabi ruhnya itu beda dengan di luar daripada nabi. Dikecualikan ruhnya para nabi, dia berbeda sendiri ya. Fajami'ul anbiya ja'u fid dunya wa dhahabu ila al-akhirah. Ja'u
di dunia wa dhahabu ila al-akhirah. ولهذا التنبيه. Mereka datang ke bumi dan kembali ke akhirat. Badannya di bumi sedangkan ruh intinya berada di negeri asal karena adanya peringatan ini. Nah, itu kemuliaan para nabi ya. Diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bagaimana sifatnya ruhnya para nabi atau para aulia Allah itu. Jadi walaupun di bumi ruh mereka seperti kita ini, ruh ada di dalam jasad kita, tapi pada dasarnya kalau para nabi dan para aulia Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan di situ ruhnya, ya. Tapi ruh mereka tetap di Lauhul Mahfuz, ya. Dalam arti mungkin ingat ya, balik terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat atas perjanjian-perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kembali ke negeri asal. Abdul Qadir mengatakan di sini bahwa roh itu tetap berada di negeri asal karena adanya peringatan ini. Maksudnya peringatan Al-Quran tadi ya. Tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَقَلَّ مَنْ تَذَكَّرَ وَرَجَعَ وَاشْتَاقَ وَوَصَلَ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى وَطَنِهِ الْأَصْلِ. Sangat sedikit orang yang sadar dan kembali serta berkeinginan dan sampai ke alam asal. Sangat sedikit kata Abdul Qadir Jailani orang yang sadar ya. Sangat sedikit orang yang sadar dan ingin kembali kepada alam asal. Maksudnya terlena orang tadi, terlena atas perjanjian sebagaimana perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna tadi. Kita menyaksikan Allah dan ada perjanjian dan manusia lupa terlena dengan perjanjian itu. Dan sedangkan Nabi di sini mengatakan tetap ruhnya para nabi itu tetap di alam asalnya tadi di Lauhul Mahfuz. Kalau kita beda kembali ke datang dari Lauhul Mahfuz terus sampai ke alam nasib atau alam bumi ini ya sudah antum lupa pada alam asalnya ya. Diciptakan dari Lauhul Mahfuz tadi. Kalau Abdul Qadir Jailani sering masyhur nasihat-nasihat beliau. Kalau beliau mengatakan, jadikanlah jasadmu ketika engkau berada dalam pasar, jadikan jasadmu itu ada di pasar itu, tetapi hatimu tidak ada di pasar itu. Itu nasihat beliau. Dalam arti ketika berzikir kepada Allah, biarkanlah jasad kita berada di pasar itu atau di mana pun jasad kita itu, tapi ruh kita tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hanya melihat jasad kita di tempat keramaian barangkali itu ya, tapi pada dasarnya kita tidak butuh keramaian itu. Ruh kita tidak di situ, tapi ruh kita ada di Lauhul Mahfuznya Allah atau tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hatta afdhatin nubuwah ila ruhil a'zam, hatta afdhatin nubuwah ila ruhil a'zam al-Muhammadiyah. Karena sedikitnya manusia yang mampu kembali ke alam asal, maka Allah melimpahkan kenabian kepada ruh Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan ruh tadi Allah sudah tahu bahwa sifatnya ruh itu perubahan. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenabian kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatimul risalati wal hadi min al-dhalalah, petunjuk jalan dari kesesatan ke alam terang. Tujuan semua para nabi ya. Tujuan semua para nabi adalah memberikan hidayah atau menunjukkan jalan dari yang gelap kepada jalan yang terang. Fa'arsalahu ilal fa'arsala ila haulai nas al-ghafilin liyaftaha basiratuhum min nawmil ghaflah. Diutus para rasul untuk menyenangkan mereka yang lupa dan membuka hatinya. Jadi rasul itu tujuannya untuk mengingatkan bagi orang yang lupa dan memberikan petunjuk kepada yang tertutup hatinya. Fayad'uhum ila Allah Ta'ala wa risalihi wa liqa'i jamalin azali. Nabi mengajak mereka agar kembali dan sampai serta bertemu dengan zamanullah atau jamal Allah yang azali, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana minat taba'ani." Katakanlah, ini adalah jalanku, aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas, aku dan para pengikutku. Atas bimbingan Allah ada petunjuk supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyunya mengatakan kepada para umatnya agar mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ud'u ila Allah ala basirati ana minat-taba'in, hendaklah mengikuti jalan Allah dan melalui pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu itu adalah yang jalan yang lurus. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan nujumi bi ayyihim tadaitum muhtadain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para sahabatku seperti bintang-bintang, mengikut yang manapun kamu akan mendapat petunjuk. Rasulullah menjelaskan bahwa para sahabat beliau itu seperti bintang-bintang, yang mana saja diikuti kalian akan mendapatkan petunjuk. Tentu sahabat-sahabat yang terpilih ya, termasuk khulafaur rasyidin yang sudah dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jaminan surga. Selanjutnya, wal basiratu min 'aini ruhi tabtahu fi maqamil fuadi lil awliya'i. Pada ayat tadi dijelaskan bahwa Nabi mengajak manusia kembali kepada Allah dengan pandangan yang jelas. Ayat tadi menjelaskan atas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada petunjuk untuk mengajak manusia kepada jalan yang jelas ya. Ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya manusia mengikuti saja sesuai dengan apa yang dihukumkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadhalika la tahussu bi'ilmi zahiri bal bi'ilmi
bi'ilmin ladunil batin. وذلك لا تحصل بعلم الظاهر بل بعلم لدن باطن. Basirah ini Abdul Qadir Jailani menceritakan bahwa sudah naik kepada perjalanan ruh, ya, perjalanan ruh manusia melalui alam basirah. Basirah adalah dari ruh asli yang terbuka pada mata hati bagi para aulia. Kama qala Allah Ta'ala wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Kami memberikan ilmu dari sisi kami. Ilmu ladun yang kita sering dengar ada namanya wa'allamnahu min ladunna 'ilma. Allah memberikan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala kepada wali-wali tertentu, ya. Ilmu laduni yang ditanamkan kepada basirah atau mata hati seorang hamba, dan dengan ilmu laduni itu dipupuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam basirah. Selanjutnya فالواجب على الإنسان تحصيل تلك العلم على أهل البصائر بأخذ التلقين. Untuk menghasilkan basirah manusia, mengambilnya dari ahli basirah dengan mengambil talqin. Untuk mengasah basirah kita atau pandangan mata batin, ya. Allah Subhanahu wa taala membimbing melalui mengambil talqin.